It's time to chill. Ya ini buat kita ngobrol santai aja lah ya. Dan sekarang gue kembali mau ngomongin soal Dragon Ball GT. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu tuh gue sempet bikin video soal cara nyambungin Dragon Ball Super ke Dragon Ball GT. Ya biar kedua judul itu bisa nyambung lah. Ini nih videonya yang ini. Ya waktu itu tuh gue bikin video itu karena ada isu kalau akhirnya Dragon Ball GT itu dianggap canon sama Shueisha. Terus nggak lama dari gue bikin video itu, Dragon Ball Daima tayang. Oh iya, disclaimer dulu nih ya. Sampai video ini gue rekam, gue tuh belum nonton Dragon Ball Daima sama sekali. Buat kalian yang udah nonton dan barangkali ceritanya emang nyambung atau gimana, boleh coba bantu jelasin di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Jadi di video itu tuh gue ngeliat ada banyak banget komen. Ada yang komen soal pendapat mereka, opini mereka, reaksi terhadap video gue. Dan dari komen itu tuh gue nemu satu hal yang gue tahu pendapat ini emang cukup banyak sih. Tapi di sini ya karena komentar-komentar itu adanya di video gue sendiri, gue jadi lebih ngerasain itu. Wih, ngerasain apa nih? Gini, ternyata emang banyak kayak yang punya sentimen negatif. Simpelnya gini nih, ternyata tuh banyak yang ya emang gak suka atau bahkan benci sama Dragon Ball GT. Oke, tapi sebelumnya kita setuju dulu nih ya. Suka gak suka tuh tergantung selera. Terserah orang lah. Cuma dari situ tuh banyak yang mencoba berargumen. Menjelaskan apa ya, kenapa menurut mereka Dragon Ball GT itu big no. Terus apa gue setuju sama argumen-argumen itu? Ya bukan soal setuju atau gak setuju sih. Tapi di sini at least gue bisa paham kenapa mereka bisa beropini seperti itu. Meskipun gue secara pribadi ya suka-suka aja sama Dragon Ball GT. Dan banyak juga yang suka. Nah di sini tuh argumen-argumen itu yang mau gue bahas. Baik itu argumen yang nganggep kalau Dragon Ball GT itu kurang, dan juga yang nganggep oke-oke aja kok Dragon Ball GT. Oke, langsung aja ya. Ini dia pro dan kontra Dragon Ball GT. Oke, pro dan kontra ya. Mungkin masing-masing gue coba breakdown jadi 4 poin deh, dan kita bahas kontranya dulu aja ya. Poin pertama, dan iya ini poin yang udah jelas lah ya. Dan yang satu ini emang gak bisa dibantah sih. Dragon Ball GT bukan buatan Akira Toriyama. Iya, udah, ini emang fakta yang gak bisa dibantah. Emang iya. Dan kalau ada orang yang gak suka karena alasan ini ya sah-sah aja menurut gua. Jadi mereka tuh ngefans sama Dragon Ball, yang berlanjut dengan ngefans sama autornya. Lalu kalau ada series dengan judul yang sama, tapi bukan buatan autor aslinya, jadi males ngikutin. Ya udah gak apa-apa, terserah mereka ya, itu hak mereka lah. Lanjut poin kedua, ini bisa dibantah sih. Alur cerita yang lambat dan terkesan dipanjang-panjangin lah kata. Gimana ya? Nggak ada manganya buat jadi pembanding sih. Tapi sebenarnya ya di Dragon Ball Z aja nih. Face-nya tuh kalau di anime juga lambat. Kayak mau jadi Super Saiyan tuh teriaknya lama banget. Bisa sampai 5 atau 10 menit sendiri kali. Sedangkan kalau di manganya kan paling cuma butuh 2-3 panel tuh. Soalnya dulu waktu gua nonton Dragon Ball di TV tuh juga yang ngerasain kayak gitu. 1 minggu nungguin Dragon Ball tapi isinya cuma gitu-gitu doang. Ya jadi mungkin dalam hal ini emang treatment dari Toei Animation-nya aja yang bikin ini terkesan lambat. Ya tapi selain itu juga ada pendapat sih yang ngomong kalau ya alur ceritanya tuh emang lambat, terutama di arc Dark Star di Dragon Ball. Iya, jadi banyak kritikan yang ngomong tuh kalau arc itu tuh sebenarnya nggak perlu dibikin sepanjang itu. Sampai 16 episode dari total 64 episode Dragon Ball GT loh. Banyak yang bilang kalau ya itu kepanjangan, malah jadi terkesan kayak filler gitu loh. Nah, tapi menurut kalian gimana kalau soal yang lanjut poin ketiga, power scaling kacau. Jadi kekuatannya tuh terasa nggak konsisten di sini. Nih ya, coba kesampingin dulu Dragon Ball Super deh ya. Dragon Ball GT itu kan ceritanya 10 tahun setelah Blue Saga ya. Terus nggak ada power up buat Goku, Vegeta dan lainnya gitu. Mereka loh orang yang gila bertarung dan gila latihan. Masa gitu-gitu aja kemampuannya? Ya kalau misalkan tuh skenario yang gue buat di video gue sebelumnya itu dipakai gitu, nah itu masih masuk akal. Tapi kan di sini ceritanya enggak. Kalau ngomongin power scaling sih ya udah paling bener Dragon Ball dan Dragon Ball Z sih. Di Dragon Ball Super sendiri juga gue ngeliatnya rada aneh kok kalau ngomongin power scaling. Kayak gimana ya, sering ada kondisi dimana ini serius nih, Goku dan lain-lain kesusahan lawan ginian. Majin Buu deh, serius nih kesusahan ngelawan si anjing ini. Terus di Turnamen of Power, selain trio Universe 11, terus Hit, Kale, ya sama si Namek Super itu deh. Di luar mereka tuh kayaknya petarung-petarung yang lain biasa semua gak sih? Apa enggak? Kalau menurut kalian gimana? Terus alasan keempat, ya ini pendapat pribadi gue aja sih. Meskipun gue sendiri suka sama Dragon Ball GT, tapi satu poin ini gue kurang suka. Karakter buildingnya tuh menurut gue kurang sih ya. Kayak
ngapain sih Goku dijadiin kecil lagi? Ya gue bisa paham sih mungkin itu buat bisnis wise lah ya. Strategi biar IP-nya tuh relevan ke generasi baru. Jadi biar bisa masuk ke audiens anak-anak. Tapi jadinya kalau buat gue sih ya, karakter Son Goku yang udah dibangun sekian lama tuh jadi kayak keriset lagi gitu loh. Terus gini, karakter Pan nih, di awal-awal dia tuh ditonjolin banget kan. Dia tuh berpetualang keliling galaksi bareng Son Goku loh. Tapi ujung-ujungnya karakter Pan ini kayak ketutup lagi sama Goku. Kayak ya nggak ada artinya aja gitu. Udah dibuild panjang-panjang. Padahal kan ini karakter cukup potensial loh. Dia ini cucunya Son Goku loh. Terus Vegeta juga atau Vegeta tersalah. Ujung-ujungnya tuh dia jadi Super Saiyan 4 pakai alat. Vegeta loh yang penuh dengan Saiyan pride dan harga diri. Kayaknya tipe orang kayak dia tuh nggak akan mau memamerkan diri pakai jalan pintas kayak gitu nggak sih? Ya kira-kira itu sih beberapa argumen yang beranggapan kalau Dragon Ball GT itu kurang maksimal lah. Nah, tapi sebenarnya ada juga kok hal-hal yang bikin Dragon Ball GT itu tetap bagus dan punya tempat tersendiri lah di hati para fans. Ya mungkin udah pada tahu juga soal hal ini, tapi gue ngerasa perlu nyampein lagi. Iya, emang bener kok kalau Dragon Ball GT itu bukan buatan langsung Akira Toriyama. Tapi gimana pun juga ini tuh judul yang resmi, yang itu berarti udah dapet izin dan dukungan dari Akira Toriyamanya sendiri. Dan sebenarnya Toei Animation juga melibatkan dia kok dalam pembuatan anime ini. Kayak misal nih ya, dia tuh jelas dimintain approval. Terus dia juga banyak ngasih masukan-masukan. Dan dia sendiri juga nyumbang desain karakter loh buat anime ini. Nah, ini nih yang bawa kita ke poin pertama. Ini udah jelas sih. Poin pertama yang bikin Dragon Ball GT itu keren adalah desain karakter dari sang autornya sendiri. Iya, dan karakter yang gua maksud udah jelas. Super Saiyan 4. Kayaknya hampir semua orang setuju deh kalau Super Saiyan 4 itu desain Super Saiyan paling keren sejauh ini. Bahkan kalau dibandingin sama form-form baru di Dragon Ball Super juga yang cuma gonta-ganti warna rambut doang, desain Super Saiyan 4 itu tetap paling menonjol dan ikonik. Apa ya, kayak kelihatan gitu sisi beringas bangsa saya di sini. Garang, buas, sulit dijinakan gitulah. Setuju nggak? Atau ada yang punya pendapat lain? Lanjut ke poin kedua, yaitu back to basic. Maksud gue di sini adalah Dragon Ball GT itu kayak ngingetin kembali esensi dari pencarian Dragon Ball. Jadi kayak Dragon Ball dulu awal-awal, di mana Goku dan teman-teman itu berpetualang nyari Dragon Ball. Di Dragon Ball GT pun juga gitu kan. Ya emang skalanya lebih gede sih, sampai keluar angkasa. Apa ya, kita tuh kayak diingetin tentang seberapa berharga dan sulitnya perjuangan buat mencari Dragon Ball. Hingga akhirnya itu tuh cukup pantas buat diangkat jadi judul seriesnya. Karena sebenarnya belakangan tuh fokusnya Dragon Ball tuh jadi cuma di berantem-berantem aja gitu loh. Dan Dragon Ball-nya sendiri, bola naganya itu sendiri, malah kayak jadi ya objek ajaib biasa gitu lah. Jadi kayak difokusinnya tuh malah ke berantem-berantemnya gitu. Terus tiba-tiba udah aja Dragon Ball terkumpul, tiba-tiba objek yang sampai diangkat buat jadi judul seriesnya itu malah kesannya tuh nggak seberharga itu. Ya untungnya akhir-akhirnya tuh Son Goku menang lawanku juga karena Dragon Ball sih. Nah, Dragon Ball GT ini mempertahankan dan berhasil meng-highlight itu tentang seberapa berharganya Dragon Ball. Di mana petualangan ataupun pertarungan yang mereka lakukan tuh demi mendapatkan Dragon Ball. Bukan cuma itu loh. Bahkan musuh besar di series ini ada hubungannya sama Dragon Ball itu sendiri. Dan ini membawa kita ke poin ketiga. Musuh yang filosofis. Ya gue rasa kalian semua juga udah tahu lah. Kalau arc terakhir dari Dragon Ball GT itu musuhnya ya Dragon Ball itu sendiri. Singkatnya gini, mereka itu lahir dari akumulasi energi negatif yang ditumpuk setiap kali Dragon Ball mengabulkan permintaan. Ya energi negatif kayak keserakahan, kebencian, pementingan diri sendiri. Ya istilahnya tuh kayak selama ini tuh para pengguna Dragon Ball tuh minta ini itu tanpa mikirin konsekuensinya gitu loh. Sampai akhirnya energi negatif itu numpuk, lalu berinkarnasi jadi wujud naga-naga yang akhirnya harus mereka lawan. Dan buat gue konsep ini tuh keren banget ya. Kayak Goku di sini juga jadinya perlu menghadapi konsekuensi dari permintaan-permintaan dia sebelumnya. Jadi seolah-olah tuh kayak ada pesan gitu loh. Segala tindakan, bahkan yang terlihat baik, itu tuh tetap ada konsekuensinya. Dragon Ball yang selama ini dianggap sebagai simbol harapan tuh di sini malah jadi pembawa kehancuran. Jadi apa ya? Ini tuh kayak metafora gitulah kalau jalan pintas atau solusi instan tuh nantinya bisa membawa masalah. Dalam kan? Oke, terus untuk poin keempat tuh endingnya tuh bagus banget sih. Apa ya, kayak
konklusif gitu loh. Jadi ending Dragon Ball GT kan Goku pergi tuh sama Shenron ke dimensi tempat naga-naga itu tinggal. Iya, ini tuh jadi kayak penutup yang pas gitu loh buat nutup petualangan Goku selama ini. Dia dari kecil udah ngandelin Dragon Ball, menggunakan Dragon Ball buat ini itu, sampai akhirnya bertarung melawan inkarnasi Dragon Ball itu sendiri. Terus akhirnya berhasil dipulihkan. Jadi bisa dibilang endingnya tuh kayak sebuah statement gitu. Kira-kira gini nih, ya udah Dragon Ball, thank you atas bantuan lu selama ini. Sorry atas kesalahan-kesalahan gua. Dan sekarang kita udah berdamai. Gitu loh. Singkatnya ya, ini tuh konklusi dari perjalanan panjang Goku sama Dragon Ball selama ini. Jadi Goku tuh kayak ngomong, ya udah sekian perjalanan gua sama Dragon Ball. Abis ini bakal kayak gimana ya itu terserah kalian lah. Dan itu cukup sedih buat gua sih. Buat kalian yang tumbuh besar baca atau nonton Dragon Ball juga mungkin ngerasain itu. Bener nggak? Ya karena 4 alasan itulah yang bikin gua tuh bisa ngomong, well done Dragon Ball GT. Jadi ya seolah tuh dia menegaskan bahwa semua hal dalam cerita ini tuh dari awal sampai akhir tuh ada hubungannya dengan bola naga yang akhirnya diangkat jadi judul series itu sendiri, Dragon Ball. Ya, itu dia pro kontra Dragon Ball GT. Mungkin ada yang berpendapat lain atau mau nambahin? Boleh coba tulis di kolom komentar ya. Dan intinya gue mau ngingetin lagi kalau ya suka nggak suka itu semua soal selera. Ya nggak bisa dipaksain lah apapun alasannya. Di sini gue cuma ngeliat nih ada pro dan kontra dan ya gue pengen bahas itu aja. Tapi gokil loh kalau sampai terjadi perbedaan pendapat kayak gini. Berarti judul ini Dragon Ball in general nih ya memang se-powerful dan se-impactful itu buat orang banyak. Gokil emang Toriyama Sensei. Karya Anda sudah menginspirasi banyak orang. Ya sekian bahasan kali ini. Jadi kalau kalian suka dengan pembahasan gua, terus tertarik dengan topik seputar kreativitas, inovasi, imajinasi, dan sejenisnya, boleh coba cek video gua yang lain dan jangan lupa subscribe juga ya. Thank you for watching dan sampai ketemu di Chilling Time gua berikutnya.